Hai semua, welcome back to STC Hashtag Kita Lanjut. Kamu orang ingat lagi kah tidak itu cara-cara untuk buat liquid fertilizer daripada itu nasi basi sama itu booster Yakult telur. Nah, kalau belum tengok itu video, silakan menonton terlebih dahulu ya. Linknya di sini. Dalam segmen tanam-tanam kali ini, seperti yang dijanjikan pada video saya yang lepas, akan saya kongsikan cara bagaimana kita boleh menggunakan liquid fertilizer daripada nasi basi dan juga itu booster Yakult telur. Untuk pengetahuan kamu orang semua, saya belajar buat ini liquid fertilizer kebanyakannya daripada orang Indonesia. Semasa saya memulakan mini garden saya setahun yang lalu, saya banyak tengok itu video-video daripada YouTuber Indonesia. One of my favorite channels antara semua, salah satunya adalah Hidup Alami ala Momi Ike. Dia punya channel nih semua berkaitan dengan dia punya kebun atas rumah. Selain itu, saya juga selalu follow update garden daripada MGB Garden yang dikelolakan oleh Mbak Rista. Nah, nanti saya akan kongsikan link channel mereka ini di ruang deskripsi. Kenapa kita guna nasi basi dalam liquid fertilizer kita? Nah, untuk pengetahuan kamu orang, nasi basi yang kita guna dalam liquid fertilizer kita sebenarnya banyak khasiat-khasiat dia yang merupakan mikrob-mikrob penting untuk kesuburan tanah dan juga tanaman kita. Segala nutrisi yang terkandung di dalam nasi basi tersebut termasuklah karbohidrat, protein dan juga vitamin merupakan elemen-elemen yang penting untuk menjamin kesuburan tanaman kita. Untuk menggunakan cecair ini, kita cuma perlu larutkan dengan air. Jadi nisbahnya adalah 1 liter air tapaian nasi basi ini dilarutkan dengan 5 hingga 10 liter air. Kemudian boleh terus digunakan untuk disiram terus ke tanaman kita. Semudah ABC guys. Kalau mau lebih cair pun boleh juga sebenarnya. Kasih sejak 20 liter kah, 30 liter air kah. Oke. Untuk sekadar peringatan kamu orang semua, air yang kamu guna untuk larutkan ini liquid fertilizer adalah yang paling baik kalau kamu guna air hujan. Sebab kalau kita guna air paip, dia ada kandungan klorin. Jadi ini klorin nanti dia boleh kasih mati itu mikrob-mikrob yang sudah tersenyawa di dalam kita punya liquid fertilizer. Oke, sekarang mari kita pergi siram tanaman. Untuk pengetahuan kamu orang, baja cecair yang kita buat daripada nasi basi ini sebenarnya banyak mengandungi mikroorganisme hidup, hasil daripada proses penapaian yang dibuat. Mikrob-mikrob ini sangat baik untuk tanaman sebab dorang ini adalah askar-askar baik yang kita tidak boleh nampak dengan mata kasar. Dorang boleh kasih urai itu elemen-elemen organik di dalam tanah menjadi nutrien yang boleh diserap oleh tumbuhan. Selain itu, mikrob-mikrob baik ini akan mencegah patogen daripada bertambah banyak. Nah, patogen ini macam askar-askar jahat lah begitu yang selalu mengasih penyakit sama tumbuhan kita.
Tapi mesti mau diingat, oke? Askar-askar baik akan mati kalau itu tanah terlalu kering atau terdedah kepada panas terik matahari. Itu UV kasih mati dorang. So, kita mesti mau kasih lapis tanah kita guna mulsa. Mulsa ini senang saja guys. Kita boleh guna daun-daun kering, rumput-rumput kering, ataupun sekam padi. Fungsi mulsa adalah supaya tanah kita lembab dan mikrob di permukaan tanah itu terlindung daripada cahaya matahari. Oke guys, tidak juga susah memahami semua nih. Saya pun belajar juga dan buat pembacaan sendiri. The more you read, the more you will understand. Oke? Kita teruskan pula dengan booster Yakult telur. Booster Yakult telur sebenarnya yang paling mudah dan paling jimat. Kalau rasa-rasa kamu orang punya tanaman tuh malu-malu dia mau bertumbuh, nah kamu orang coba ini booster Yakult telur. Booster Yakult telur ini menurut pembacaan saya lah kan, dia boleh berfungsi sebagai penggalak, hormon penggalak untuk tumbuhan tanaman kita. Untuk menggunakan booster Yakult ini, kita cuma perlu 2 hingga 3 sudut booster yang dilarutkan di dalam 1 liter air. Gunakan botol spray, lepas itu spray terus ke tanaman kita. Satu lagi cara yang paling mudah, kita hanya guna penutup botol ini saja. 2 tutup botol untuk setiap 1 liter. Memandangkan botol spray saya ini boleh isi sehingga 2 liter air, jadi saya akan gunakan 4 penutup botol. Oke, jom kita isi ini botol. Satu testimoni saya sendiri selepas menggunakan booster Yakult, pokok limau kasturi saya berbunga lebat selepas dispray dengan booster Yakult telur. Nah, selepas berbunga, buah pun jadi rimbun. Batch yang awal-awal dulu saya ada tanam tomato cherry hybrid. So, bila dispray dengan itu booster Yakult, tomato cherry saya pun berbuah lebat juga. So, macam mana? Senang kan untuk jaga tanaman kita? You know what, you feed your plant. So, tidak perlu risau. Sebenarnya saya pun baru juga mula bercocok tanam. Baru genap setahun. Tidak juga saya sangka-sangka tanaman yang saya tanam itu kebanyakan dia menjadi. Walaupun sudah cukup setahun saya bercocok tanam di rumah, tapi sentiasa ada benda baru yang saya belajar. Saya harap satu hari nanti saya akan dapat hasil yang lebih banyak daripada sekarang. Saya harap satu hari nanti hasil kebun saya akan lebih banyak, akan lebih meriah. Yang lebih-lebih nanti bolehlah disalurkan sama food bank. Sedikit pesanan saya di sini guys, kalau kamu ada ruang kosong di rumah, gunalah ruang tersebut untuk bercocok tanam. Tanam saja, grow your own food. Kamu akan dapat satu kepuasan diri yang kamu tidak jangkakan.
Flow with nature ya guys, itu adalah satu meditasi yang terbaik supaya jiwa kita lebih in peace gitu. Selamat mencoba dan sekian saja untuk video saya kali ini. Thank you for watching and I hope to see you guys in my next videos. Thank you guys.